Di era sekarang, banyak orang berduit menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk membantu meringankan pekerjaan rumah. Termasuk pasangan suami istri bernama Kevin Chelpham, seorang polisi Singapura, dan Gayatri Murugayan, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di flat Bishan Blok 145, Bishan Street 11, Singapura. Flat itu berisi 5 anggota keluarga, yaitu mereka sendiri, 2 anak mereka, ibunda dari Gayatri, dan seorang ART asal Myanmar bernama Piang Ngai Don berusia 24 tahun. Piang Ngai Don, yang selanjutnya akan kita panggil Don ini, bekerja untuk keluarga tersebut sejak tahun 2015. Don terpaksa harus bekerja keras sebab dia harus menanggung kebutuhan hidup anak serta kedua orang tuanya di kampung. Niat hati ingin memperbaiki kesejahteraan ekonominya dengan merantau ke Singapura. Kehidupan Don di sana ternyata jauh dari kata sejahtera. Pertama kali dia menginjakkan kaki di kediaman keluarga Gayatri, dia sudah dijejali banyak peraturan ketat yang sudah melanggar hak tenaga kerja. Don sama sekali tidak mendapatkan hari libur. Hampir 24 jam waktunya dihabiskan untuk bekerja non-stop. Dalam sehari, Don hanya diizinkan beristirahat selama 5 jam saja. Selain itu, dia juga dilarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Don tidak diperbolehkan berteman dengan sesama ART atau siapapun. Layaknya seekor burung yang terkurung dalam sangkar, Don bahkan tidak diizinkan menggunakan ponsel sama sekali. Ini hanya secuil dari rentetan hal tidak menyenangkan yang diterima Don selama bekerja dengan keluarga tersebut. Pada tanggal 26 Juli tahun 2016, sekitar pukul 7:30 pagi, seisi rumah dikejutkan oleh kematian Don yang begitu tidak disangka-sangka mereka. Don meninggal dalam keadaan kondisi tangan terikat di bagian kisi-kisi jendela kamar tidurnya. Gayatri, ibu serta suaminya berusaha membangunkan Don, akan tetapi usaha mereka sia-sia. Situasi yang bertambah panik itu membuat ibunya Gayatri mengusulkan saran agar mereka berdua segera memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Don. Kevin melimpahkan tugas tersebut kepada istrinya, sementara dirinya bergegas pergi ke kantor. Pukul 9:30 pagi, tanpa pikir panjang, Gayatri menelpon klinik setempat untuk meminta bantuan medis. Namun ketika staf mengatakan, "Sebentar lagi ambulan akan dikirim ke sana, Nyonya," dengan tegas, Gayatri menjawab, "Tidak perlu bawa ambulan kemari. Saya minta salah satu dari kalian datang kemari untuk memeriksanya secara langsung." Tidak lama setelah itu, seorang dokter bernama Grace Kwan datang ke sana. Usai memeriksa kondisi Don, Dr. Kwan memberitahu Gayatri serta ibunya bahwa Don sudah meninggal dunia. Melihat kondisi tubuh Don yang nampak tak terurus serta berat badannya yang tidak ideal, Dr. Kwan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sang pemilik rumah sekaligus yang berstatus sebagai majikan Don. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah di sini Don makan secara teratur? "Iya, dia makan teratur, bahkan makannya banyak," jawab ibu Gayatri dengan gelagat mencurigakan. Mendengar jawaban itu, Dr. Kwan tidak mempercayai omongan mereka sebab tubuh Don sangat kurus. Selain itu, tubuhnya juga dipenuhi luka memar. Dr. Kwan sempat menanyakan, "Apakah kalian memukuli Don?" Dengan lantang, Gayatri membantah tuduhan tersebut. Dr. Kwan kemudian menyuruh mereka melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, namun Gayatri enggan. Dia malah meminta waktu sebentar untuk menelpon suaminya, sementara sang dokter memanggil ambulan beserta tim medis lainnya. Tepat pukul 11:30 siang, ambulan dan para tim medis datang. Mereka langsung membawa jenazah Don ke rumah sakit setempat. Hari itu juga, berita kematian Don menyebar dari mulut ke mulut. Banyak awak media mendatangi kediaman Gayatri untuk mengulik kasus kematian Don. Nah, setelah hasil pemeriksaan medis keluar,
keluarga Gayatri dijadikan tersangka dalam kasus meninggalnya Don. Karena hasil otopsi menunjukkan Don mengalami kekerasan fisik yang mana terdapat 31 luka berat dan 47 luka ringan di sekujur tubuhnya. Don juga jarang diberi makan yang mengakibatkan berat badannya turun drastis menjadi 24 kg saat ia ditemukan meninggal. Penyebab kematian Don diduga sehari sebelum dia meninggal, Don tersedak berkali-kali dan hal ini berakibat sangat fatal sebab pada bagian otaknya mengalami kekurangan oksigen. Keesokan harinya, tanggal 27 Juli tahun 2016, Gayatri dan ibunya digiring ke kantor polisi usai mereka menemukan bukti kuat yang terekam oleh CCTV. Flat mereka rupanya terdapat banyak CCTV dan tanpa mereka sadari, alat itu malah menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Meskipun CCTV tersebut hanya menyimpan rekaman selama 35 hari, tapi itu sudah cukup menguak kejahatan yang telah mereka lakukan. Selama ini, ternyata dalam sehari Don hanya dijatah sedikit makanan. Itulah mengapa tubuh Don sangat kurus. Makanannya seringkali hanya berupa irisan roti yang direndam dalam air atau makanan sisa. Yang lebih parahnya lagi, Don sama sekali tidak memiliki privasi. Dia dipaksa mandi ataupun buang air kecil dengan keadaan pintu toilet terbuka agar Gayatri dan Prema bisa terus mengawasinya. Awalnya, Gayatri geram melihat kerja Don yang lamban dan kurang bersih. Oleh sebab itulah, Don diwajibkan mengenakan masker wajah berlapis-lapis serta sarung tangan saat dia melakukan pekerjaan rumah. Sebab selain Gayatri tidak suka melihat wajah Don, dia juga kurang yakin akan kebersihan diri Don. Kekerasan yang diterima Don tadinya hanya sekedar omongan kasar, akan tetapi lambat laun merambat menjadi kekerasan fisik. Dan kejadian tersebut bukan hanya sekali, namun bisa berkali-kali dalam sehari. Kedua anak Gayatri bahkan sudah tidak asing lagi dengan pemandangan itu. Rekaman CCTV di kediaman Gayatri menunjukkan betapa kejamnya dia memperlakukan Don. Ketika dia merasa tidak puas dengan pekerjaan Don, saat itulah dia akan memberinya pelajaran berupa kekerasan fisik. Seperti menyiram Don dengan air dingin, menjambak, mencekik, menampar, menendang, meninju, bahkan sampai menginjak tubuh Don. Gayatri juga tidak segan-segan menyundut Don dengan besi panas atau setrikaan. Beberapa minggu sebelum kematiannya, Gayatri memergoki Don mengendap-endap ke dapur sedang berupaya mencari makanan. Geram melihat tingkah Don, dia menghukumnya dengan cara mengikat kedua tangan Don ke kisi-kisi jendela menggunakan tali, lalu membiarkannya tidur di lantai kamarnya. Hukuman itu berlangsung selama 12 malam berturut-turut dari tanggal 15 Juli hingga dia ditemukan meninggal. Don sudah berulang kali memohon agar dibebaskan, tetapi usahanya nihil. Gayatri dan ibunya justru malah bertambah ganas melihat fisik Don yang makin melemah dan tidak gesit saat mengerjakan sesuatu. 3 hari sebelum menghembuskan nafas terakhir, Don sempat mendapatkan pertolongan medis di Vision Grace Clinic pada tanggal 23 Mei tahun 2016. Melihat tubuh Don yang penuh dengan luka, yang mana terdiri dari memar di area kedua rongga mata, kedua pipi, dan luka bakar pada bagian lengannya, dokter yang memeriksa Don itu pun bertanya, "Dari mana Don mendapatkan luka-luka ini?" Tak ingin aksinya diketahui oleh siapapun, Gayatri dengan ringan menjawab bahwa Don seringkali terjatuh dan teledor saat menyetrika sehingga membuat lengannya luka. Padahal kenyataannya, Gayatri lah yang membuat luka bakar pada bagian lengan Don. Setelah melalui proses hukum yang memakan waktu kurang lebih 5 tahun, akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2021, Gayatri dinyatakan bersalah atas kasus kematian Don.
Dia dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun usai pengacaranya mengungkapkan gangguan stres pasca melahirkan serta gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCPD yang diderita kliennya. Sementara pengadilan untuk ibu dan mantan suaminya masih dalam proses hukum. Ibu Gayatri mendapati 49 dakwaan atas keterlibatannya dalam kasus kematian Don. Sedangkan Kevin yang sudah berstatus sebagai mantan suami Gayatri sejak tahun 2020 tersebut menghadapi 5 dakwaan. Salah satunya usaha dia dalam menghilangkan barang bukti yang terekam oleh CCTV di kediamannya. Belum diketahui hukuman apa yang akan diterima mereka sebab keputusan akhir belum keluar. Setelah terjadinya kasus ini, pemerintah Singapura membuat kebijakan baru, yaitu melakukan kunjungan rutin untuk memastikan kesejahteraan para pekerja rumah tangga. Kementerian Tenaga Kerja Singapura memulai skema kunjungan rumah ini pada tanggal 5 April tahun 2021. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga kasus yang barusan kita bahas bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak nih buat kalian yang setia menyimak video-video dari Ragam Cerita. Jaga kesehatan ya teman-teman, agar kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Have a nice day and see you.